Jarang sekali orang yang sembahyang ingat Allahu Akbar itu berarti yang paling besar adalah Allah. Bahwa kita itu sangat kecil sekali. Mengerti ini sembahyang pada waktunya Allahu Akbar gitu. Yang di pikirannya tidak ada sama sekali. Wong Allahu Akbar kok tangannya gerayangan begini. Ngerayangi koine. Mau kita ewon no. Recehan aja lebih besar daripada Allah. Dulu itu banyak sekali wali-wali itu yang sholatnya itu berkali-kali, berulang kali. Karena apa? Begitu Allahu Akbar semaput. Karena dia mengingat betapa kecilnya dia dan betapa besarnya Allah. Sampai lihat sekarang orang bolak-balik takbir, tapi yang digedekan dirinya sendiri, bukan Allah. Allahu Akbar itu artinya aku besar. Wani-wani gue tak kompil lho ngono. Allahu Akbar untuk ngancam orang karena dia merasa besar. Allahu Akbar kecil sekali, malah gak berani keluar kamu. Allahu Akbar, ya Allah. Saya sering mengatakan bahwa bumi kita ini yang sekarang sedang goncang oleh wabah maha lembut itu mau sak kacang hijau kalau kita lihat di dalam peta alam semesta. Iku wae menurut ilmuwan yang ahli soal alam semesta, saya terlalu kebesaran mencontohkan bumi. Kacang hijau itu terlalu besar, Gus. Bumi itu bandingannya dengan matahari aja sekian, ini segini, matahari sekian. Nah kalau dengan yang lebih besar lagi, dengan yang 200 kali matahari itu masih ada bintang yang sekian besarnya. Itu seberapa? Kecil. Tapi kalau kita bilang bumi kita ini sebutir debu, saya kan nggak bisa menjelaskan kepada kamu itu. Tapi kalau kacang hijau kan masih lumayan. Jadi biarlah menurut ilmuwan sebenarnya kacang hijau lebih besar daripada bumi kita. Tapi untuk kamu sekalian tak gede noy, tak kacang hijau. Sekarang pertanyaannya, di mana leteh dalam kacang hijau itu? Kok leteh? Di mana Rembang itu? Kok Rembang? Di mana Jawa Tengah itu? Di mana Indonesia itu? Di kacang hijau, cari Indonesia di mana? Lah kok orang Jakarta bicara soal TPS seolah-olah ini urusan Gusti Allah. Di mana TPS itu? Tempat pemungutan suara itu di mana dalam kacang hijau itu? Ini sudah saya gedekan ini. Sak debu nambah sulit kamu membayangkan. Sak kacang hijau aja enggak bisa membayang. TPS-nya di mana? Lu kok memperjuangkan persoalan suara di tempat urusan tempat suara. TPS itu tempat pemungutan suara. Urusan suara kok dibesar-besarkan sebegitu sampai firman-Nya Allah yang begitu besar dibawa ke soal TPS, ke soal pemungutan suara, dan kalian itu melak-melak, bingung ya, kayak orang gendeng. Seperti nggak ngerti ngaji aja. Allah itu akbar, besar sekali. Nah, orang itu nggak pernah piknik. Kamu itu paling tahu desamu Rembang, paling jauh Semarang, ya toh, Demak, Surabaya. Pergi jauh, supaya wawasanmu itu luas. Kalau nggak gitu ya ngaji supaya luas. Kamu nggak pernah ke Amerika, tapi tak ceritani soal Amerika. Kamu nggak pernah ke Jepang, tak ceritani Jepang. Jadi luas. Gitu. Jadi kalau kamu menengai, kumpuli wong-wong yo gak piknik juga, ya repot. Jadi ini harus
ada prinsip-prinsip agama, ini ada implementasi daripada agama. Ini harus insijam, harus padu. Jangan mbok pisahno. Aku gak sembayang tok, apik mbekan wong wis ora. Apik karo Gusti Allah ora. Apik karo wong enggak. Padahal pertama kali sembayang Allahu Akbar, selesai lihat kawannya sesama muslim, assalamualaikum, assalamualaikum. Sama sekali ini tidak terserap dalam orang yang sholat itu kebanyakan. Allahu Akbar. Pidato itu sungguh vertikal, Allahu Akbar, horizontal kan. Tapi kepada manusia sewenang-wenang, kepada Tuhan tidak ingat kebesarannya. Yang diingat kebesaran diri sendiri. Itu tidak ada misdaqiyah, persesuaian antara prinsipmu dengan kelakuan. Harus ada prinsip dan kelakuan. Bolak-balik mengatakan Islam itu hebat, indah, ya'lu wa la yu'la alaih. Tidak usah pidato banyak-banyak. Kelakuanmu saja tunjukkan bahwa kelakuanmu itu kelakuan Islam. Maka semua orang akan lari mengikuti kamu. Tapi sebaliknya kalau kamu pidato muluk-muluk mumluh-murah tentang kehebatan Islam, tapi kelakuanmu brengsek, orang akan malah mencemoohkan Islam. Kalian berdosa terhadap Islam karena telah mencederai keindahan Islam itu. Ya.